Banyak sahabat yang bertanya, Pak, paprika saya itu tidak mau tumbuh, Pak. Paprika saya tidak mau berbuah. Bahkan ada yang berkata bahwa paprikanya dari persemaian itu nggak mau tumbuh juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk dapat menghasilkan paprika yang produktif, berhasil berbunga dan berbuah seperti yang saya punya saat ini, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat buahnya lumayan lebat lah. Jadi dari bawah kita lihat sudah banyak yang berbuah. Bunganya pun nggak ada yang rontok. Anda bisa lihat ini sudah berbuah juga, bunganya udah mengering. Nah, di sini juga kita lihat ada buah paprika. Nah, ini juga sudah berbuah ya. Ini bunganya sudah mengering, kita tinggal copot aja. Iya. Nah, bagaimana caranya menghasilkan tanaman paprika seperti ini? Padahal saya menggunakan benihnya adalah benih dari dapur seperti itu. Nah, pada episode kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita menyemai, kemudian merawat sehingga bisa menghasilkan tanaman yang produktif seperti itu. Oke sahabat Bali Organik TV. Nah, untuk mendapatkan atau untuk melakukan penyemaian, tentu saja pertama yang perlu kita siapkan adalah benih ya sahabat. Nah, benih di sini saya menggunakan benih dari buah segar seperti itu. Di mana kita bisa mendapatkan buah segar seperti ini? Tentu saja di pasar sahabat, karena tentu banyak sahabat yang belum memiliki tanaman paprika sebelumnya seperti itu. Memilih buah paprika sebagai benih, kalau kita mencari di pasar ini memang kita agak kesulitan ya sahabat, karena kita memerlukan buah yang benar-benar matang, bahkan cenderung matangnya itu matang tua ya sahabat. Nah, akan tetapi apabila tidak ada pilihan yang seperti itu di pasar, jangan khawatir sahabat, kita bisa mendapatkan benih yang baik pula meskipun menggunakan paprika yang belum sepenuhnya tua seperti itu. Nah, untuk memilih buahnya udah mengerti ya sahabat, kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita mengenai wadah untuk media semainya nanti. Nah, wadahnya saya paling sering menggunakan keranjang atau tempat bumbu, sebenarnya tempat bumbu bawang putih yang bisa kita gunakan di dapur seperti itu. Nah, kita bisa belinya di toko-toko alat dapur ya sahabat. Ini kenapa saya suka menggunakannya sahabat, karena banyak sekali lubang di sini sahabat. Termasuk juga di bawahnya sahabat seperti ini. Nah, lubang yang banyak seperti ini menguntungkan kita karena apa? Karena aliran drainasenya bagus sahabat. Artinya ini mencegah dari kemungkinan nanti media terlalu basah, terlalu becek seperti itu sahabat, sehingga bisa merusak benih yang sudah berkecambah sahabat. Jadi banyak sekali sahabat yang benihnya itu tiba-tiba layu, kemudian mati seperti itu. Nah, itu sebabnya karena terlalu sering menyiram dan medianya itu terlalu lembab di dalam sahabat. Jadi jika kasusnya seperti itu artinya akarnya busuk sahabat, karena terlalu lembab seperti itu. Oke, setelah tempat persemaiannya kita siapkan, kemudian kita ke media semai. Nah, di sini saya menggunakan hanya 3 jenis campuran ya. Jadi ada tanah, kemudian ada arang sekam, kemudian ada kompos daun seperti itu. Inilah kompos daun yang saya hasilkan ya. Jadi kompos daun yang sering saya perlihatkan di sahabat cara membuatnya. Kenapa bisa hancur seperti ini, Pak? Nah, ini ketika sudah mencapai 1 bulan ya, 1 bulan lebih 1 minggu. Nah, kenapa bisa hancur? Karena ketika kita menjaga kelembaban, nah ini perlu sahabat perhatikan ya sahabat. Ketika saya menyuruh sahabat untuk mengecek kelembaban, kemudian menyiram lagi dengan air, pada saat itu jangan lupa sahabat sesekali menghancurkan dedaunan yang ada di dalam karung dengan menggunakan bambu. Caranya sudah saya berikan ya pada video-video yang kemarin. Nah, seperti itu. Jadi setiap sahabat mengecek kelembaban sambil menghancurkan dengan bambu itu, dengan cara menusuk-nusuk dedaunan itu dengan bambu ya. Jadi itu mempercepat penghancuran kompos daun yang ada di dalam karung. Nah, hasilnya seperti ini. Belum semuanya hancur memang karena kita nggak menggunakan mesin ya sahabat. Tapi ini sudah sangat aman dan ini sudah dingin juga ya, sudah dingin. Jadi ini merupakan penyedia unsur hara yang sangat aman menurut versi saya ya di fase-fase persemaian seperti itu, dibandingkan ketika saya menggunakan
kompos dari pupuk kotoran hewan di awal-awal fase persemaian. Karena apa? Karena seandainya kompos yang saya berikan, kompos kotoran hewan yang saya berikan ke media, ternyata itu belum 100% jadi atau matang. Nah, di sana masih ada gas metana yang membuat nanti biji-bijinya ini gagal berkecambah, sahabat. Karena suhu akan panas di persemaian, seperti di media persemaian suhu akan begitu panas dan akan mempengaruhi perkecambahan. Bisa menggagalkan perkecambahan bahkan sampai lebih dari 50% kegagalannya, sahabat. Nah, ini yang membuat saya, kalau saya menyemai sesuatu, pasti saya menggunakan kompos dari dedaunan seperti ini, sahabat. 1:1:1. Bagaimana seandainya tidak ada salah satunya, Pak? Yang ini bisa diakali dengan arang kayu, sahabat. Asalkan arang kayunya agak dihancurkan sedikit, sahabat. Jadi bergerindil seperti itu nggak masalah, yang pasti ada unsur karbonnya, sahabat. Nah, kemudian untuk kompos daun, saya rasa sahabat pasti bisa lah ya membuat kompos daun seperti ini, karena tidak memerlukan bahan yang susah, hanya dedaunan kering. Nah, sahabat bisa melihatnya di video saya yang berjudul cara membuat kompos dari daun kering seperti itu. Tanah tentu saja sahabat bisa gunakan tanah jenis apapun ya, jangan khawatir, karena meskipun tanah sahabat itu kurang subur, kurang remah, kurang gembur seperti itu, nah sahabat sudah mencampurkan ketiga bahan ini, pasti nanti karakter tanahnya akan berubah seperti itu, sahabat. Kesuburannya maupun teksturnya seperti itu, sahabat. Oke, langsung saja sekarang kita campurkan dulu ya, sahabat, media semua ini, ketiganya kita campurkan. 1:1:1, sahabat. Terus apakah nggak perlu kapur dolomit, Pak? Nah, di fase persemaian saya tidak pernah menambahkan kapur dolomit, sahabat ya. Jadi ketika nanti di fase pembesaran atau pindah tanam, nah di sana baru kita berikan kapur dolomit atau kapur pertanian sesuai dengan kebutuhan. Apabila emang tanah sahabat itu bukan karakter tipe tanah yang asam atau ber-pH rendah, nggak perlu sahabat tambahkan seperti itu. Jadi jangan terlalu kita itu ini ya, parno dulu gitu, nggak usah lah. Kita santai aja berkebun, kita santai, manfaatkan bahan-bahan yang ada. Nah, sahabat, lihat hasilnya, tanahnya jadi cantik ya. Berbeda banget dengan tanah yang pertama tadi kita gunakan, agak kemerahan, kelihatan kurang subur. Akan tetapi ketika kita sudah campurkan ketiga bahan tersebut, hasilnya seperti ini, sahabat. Lebih hitam, kemudian kelihatan lebih remah seperti ini. Nah, oke sahabat, sekarang saya mau masukkan media semai ini ke dalam keranjang persemaian ya. Nah, sahabat, sudah saya masukkan, tapi tidak semuanya, kita sisakan sedikit. Ini gunanya ketika nanti kita meletakkan biji dari paprika itu, bagian akhirnya kan kita tutup dengan media. Nah, inilah medianya yang kita gunakan. Nah, oke sahabat, sekarang tiba saatnya kita mengambil biji dari buah paprika segar seperti ini, sahabat. Nah, yang perlu diperhatikan ya sahabat, pisau harus dalam keadaan yang steril ya. Jadi sahabat, saya usahakan mencuci pisaunya atau mengolesi dengan umbi lengkuas, sahabat. Jadi umbi lengkuasnya kita iris saja, sahabat. Kita iris seperti ini. Nah, itulah trik saya untuk mensterilkan pisau, sahabat, ketika saya mengambil benih dari cabai maupun dari tanaman lainnya, sahabat. Nah, untuk memotongnya, sahabat, memotong paprika ini, saya banyak sekali melihat sahabat yang memberikan tutorial dengan cara memotongnya seperti ini langsung, sahabat. Nah, itu sama seperti cabai, itu bisa merusak benih, sahabat. Jadi jangan dipotong seperti itu, sahabat. Cukup belah seperti ini. Nah, belah seperti ini, jangan sampai tembus ya, sahabat ya. Cukup kulitnya saja yang dibelah seperti ini. Nah, kemudian paprika itu tidak memiliki biji sebanyak cabai, sahabat. Jadi sahabat jangan membayangkan bahwa dalam paprika ini bijinya banyak banget seperti halnya cabai, tidak. Biasanya bijinya itu jumlahnya terbatas, sahabat, hanya di bagian bawah dari pangkal batangnya ini, sahabat. Nah, itu sebabnya paprika memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sahabat. Sekilo itu paling murah di angka 30 sampai 40 ribu per kilo ya, sahabat. Nah, inilah menyebabkan ini merupakan peluang bagi sahabat yang bisa membudidayakan paprika sebagai salah satu usaha sampingan, sahabat, seperti itu. Jadi karena harga per kilonya mahal dan satu buah ini bobotnya bisa mencapai lebih 100 gram, sahabat.
Jadi untuk memerlukan 1 kilo, sahabat hanya memerlukan 10 buah paprika seperti ini, sahabat. Nah, lumayan banget kan harganya, sahabat. Nah, kita buka ya, sahabat. Ya. Nah, seperti sahabat lihat itu bijinya udah ada ya. Seperti saya bilang tadi, bahwa bijinya itu hanya berada di dekat-dekat pangkal dari di bawah pangkal dari batangnya ini, sahabat. Di sini, sahabat. Nah, seperti ini. Jadi nggak sebanyak cabai. Kalau cabai kan dia menyebar tuh. Nah, cabai itu menyebar, bijinya banyak sekali. Nah, kalau paprika enggak. Biasanya dia hanya mengumpul di bagian bawah pangkal batangnya ini, sahabat. Nah, sahabat, sekarang waktunya kita melakukan penyemaian biji paprika ke dalam media, sahabat ya. Bagaimana caranya? Begini, sahabat. Kita siram dulu media yang ini, media yang kita siapkan ini dengan air, sahabat. Nah, untuk menyiram ini, sahabat bisa menggunakan alat seperti ini ya, sprayer namanya, sahabat. Akan tetapi bila tidak ada, sahabat bisa menggunakan yang seperti ini air mineral. Kemudian tutupnya saya lubangi dengan paku ukuran yang paling kecil, sahabat. Sehingga kita bisa menyiramnya seperti ini, sahabat. Tuh kan? Nggak kalah dengan sprayer, sahabat. Mengapa tidak langsung saja, Pak, saya siram dengan gayung seperti itu? Nah, kalau kita siram dengan gayung, tidak menggunakan alat seperti ini ya, sahabat, itu akan membuat semua nutrisi unsur hara yang ada di media ini langsung hanyut, sahabat. Jadi kita gunakan alat seperti ini, sahabat. Nah, ketika permukaan sudah lembab seperti ini, sudah cukup basah seperti ini, nah kemudian baru kita ambil bijinya menggunakan tangan saja ya, sahabat. Jadi kita menggunakan tangan saja. Tidak usah menggunakan alat seperti sendok dan lain sebagainya. Kita gunakan tangan karena tangan lebih sensitif, sahabat. Jadi kita bisa merasakan seperti apa bijinya. Nah, kita tebarnya jangan terlalu padat ya, sahabat. Nah, kita kira-kira saja seperti ini. Nah, setelah kita tebarkan semua dengan pada tebar seperti ini, kalau bisa jangan ada yang berdempetan ya, sahabat. Bila ada biji yang berdempetan kita pisahkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tutup dengan media semai yang sama, sahabat, yang tadi kita sisakan ya, sahabat. Jadi kita bisa tutup seperti ini, sahabat. Nah, seberapa tebal kita harus menutup penyemaian ini? Nah, cukup sampai bijinya itu tidak terlihat ya, sahabat. Karena apa? Kalau bijinya terlihat, yang pertama rawan dicuri oleh semut, sahabat. Nah, siapa tahu ada semut yang iseng itu mengambil biji dari paprika ini. Jadi kita tidak akan bisa melihat bijinya bertumbuh karena bijinya udah nggak ada. Dilarikan semut, sahabat. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita siram kembali dengan cara yang sama, sahabat. Nah, kalau kita menyiramnya dengan ember atau dengan gayung atau dengan selang, maka ini kan ambiar semua, sahabat. Jadi ya kita siram dengan cara seperti ini, gunakan sprayer ya, atau kita bisa gunakan cara seperti ini ya, yang saya sudah ajarkan seperti ini. Nah, kita siram. Nah, apabila ada yang terlihat seperti ini, kita tutup lagi ya, sahabat. Kita tutup lagi menggunakan media semai. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita siram, kita letakkan media persemaian ini di tempat yang teduh ya, sahabat. Apakah perlu ditutup plastik, Pak? Karena saya lihat banyak yang mengajarkan menutup dengan plastik. Nah, saya sendiri ketika menyemai jarang sekali menutup dengan plastik ya, sahabat. Yang terpenting adalah suplai oksigen di dalam media itu terpenuhi ya. Nah, dengan menggunakan wadah yang banyak lubang seperti ini memastikan suplai oksigen yang cukup di dalam tanah, sahabat. Kemudian kita diamkan sampai berkecambah. Biasanya 3-4 hari itu sudah sprout atau berkecambah, sahabat. Nah, di usia 1 minggu, ini yang poin pentingnya juga ya, mohon dicatat. Usia 1 minggu kita sudah latih kena sinar matahari. Kita pindahkan dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, 2 jam ya. Kita berikan sinar matahari pagi selama 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Kemudian kita masukkan lagi ke tempat yang teduh. Kemudian begitu seterusnya, semakin bertambah umur, semakin banyak sinar matahari yang harus kita berikan, sahabat.
Mengapa sebelum kita pindah tanam sudah harus memberikan matahari secara full? Karena begini, banyak sekali kasus ketika dipindah tanamkan, kemudian ketika pindah tanam mendapatkan sinar matahari secara penuh, itu tanaman mengalami stres cahaya namanya ya sahabat. Jadi tanaman akan layu dan bisa terhambat pertumbuhannya seperti itu. Nah, itu yang kita hindari, sehingga ketika di persemaian tanaman harus sudah beradaptasi dengan cahaya matahari sahabat. Jadi ketika sehari 2 hari sebelum pindah tanam, pastikan sahabat sudah memberikan sinar matahari secara full kepada tanaman di persemaian ini sahabat. Seperti itu. Oke sahabat, cukup sekian episode kali ini mengenai si cantik paprika ini ya. Jadi saya harapkan sahabat bisa berhasil dan sukses dalam mengembangkan paprika, karena paprika merupakan komoditi pertanian yang memiliki nilai ekonomis yang sangat baik. Jarang sekali kita melihat paprika itu harganya naik turun ya dibandingkan harga cabai seperti itu. Oke sahabat, jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.